Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talenta Fatika Sari dengan NPM 2423449 dan rekan saya Eka Andayani dengan NPM 2423444. Kami di sini akan menjelaskan konsep manusia. Konsep manusia dibagi menjadi 8. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, manusia sebagai makhluk psikologis. Ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, manusia sebagai makhluk spiritual. Yang kelima, perspektif filosofi. Yang keenam, konsep manusia dalam berbagai budaya. Yang ketujuh, konsep manusia dalam konteks kekinian. Yang kedelapan, konsep manusia menurut Islam. Apa sih konsep manusia? Konsep manusia adalah gagasan atau pemahaman tentang apa itu manusia yang mencakup berbagai aspek keberadaan dan hakikat manusia. Konsep ini telah menjadi pokok perdebatan dan refleksi filosofi, agama, ilmiah, dan budaya selama berabad-abad. Berikut adalah aspek penting dalam konsep manusia. Yang pertama, manusia adalah bagian dari alam dengan struktur dan fungsi biologis yang kompleks. Yang kedua, aspek ini mencakup genetik, evolusi, kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tidur, serta kesehatan fisik. Yang ketiga, ilmu pengetahuan seperti biologi dan kedokteran memberikan wawasan tentang manusia dan perspektif ini. Yang kedua, ada manusia sebagai makhluk psikologis. Manusia memiliki pikiran, emosi, dan kesadaran yang kompleks. Yang kedua, aspek ini mencakup kognisi seperti pikiran, persepsi, memori, terus ada emosi seperti perasaan. Yang ketiga, ada motivasi seperti dorongan dan kepribadian. Psikologi mempelajari perilaku ini dan pikiran manusia, memberikan pemahaman tentang bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, aspek ini mencakup hubungan sosial, budaya, norma, dan peran sosial. Yang ketiga, sosiologi dan antropologi mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dalam kelompok dan masyarakat. Yang keempat, manusia sebagai makhluk spiritual. Banyak pandangan yang mengakui dimensi spiritual dalam keberadaan manusia. Aspek ini mencakup pencarian makna hidup, nilai-nilai, keyakinan, dan hubungan dengan yang transgender. Yang ketiga, agama dan filsafat seringkali membahas dimensi spiritual manusia. Yang kelima, ada perspektif filosofi. Berbagai tradisi filosofis telah memberikan pandangan yang berbeda tentang hakikat manusia. Humanisme menekankan nilai dan potensi manusia. Eksistensialisme berfokus pada kebebasan dan tanggung jawab individu. Transhumanisme mengeksplorasi kemungkinan peningkatan manusia melalui teknologi. Yang keenam, konsep manusia dalam berbagai budaya. Konsep manusia bervariasi di antara budaya dan agama yang berbeda. Setiap budaya memiliki pandangan unik tentang asal, usul, tujuan, dan sifat manusia. Agama memiliki pandangan yang berbeda tentang asal-usul manusia dan takdir manusia. Yang ketujuh, ada dalam konteks kekinian. Di era modern, konsep manusia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan tantangan lingkungan. Isu-isu seperti kecerdasan buatan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan sosial memicu refleksi tentang peran dan tanggung jawab manusia. Yang kedelapan, konsep manusia menurut Islam. Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk menyebut manusia yang juga mencerminkan konsep dan kebutuhannya. Insan menunjukkan kemiripan dengan kata yang berkaitan dengan perasaan dan kejiwaan. Anas berkaitan dengan kebutuhan psikis dan manusia sebagai makhluk sosial.
Al-Bashar menekankan aspek fisik dan kebutuhan manusia. Bani Adam menunjukkan keturunan Adam yang berkembang baik dan berinteraksi sosial. Dari penyebutan ini dapat dikaji 3 aspek: berbudaya sesuai ketentuan Allah, menghindari bujuk rayu setan, dan memanfaatkan alam semesta untuk ibadah. Martabat manusia adalah harga diri dan kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan lebih tinggi karena dianugerahi akal dan nurani. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Ma khalaqtul janna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah mencakup ibadah mahdah, ritual yang ditentukan, dan ibadah ghairu mahdah, segala aktivitas baik, lahir maupun batin, yang diniatkan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah adalah kebutuhan manusia, bukan kebutuhan alam. Fungsi manusia yang kedua adalah sebagai khalifah fil ard, wakil Allah di bumi, untuk mengelola dan merawat bumi. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Manusia dipilih karena memiliki kemampuan belajar, berpikir, berkreasi, dan berinovasi, berbeda dengan malaikat yang cenderung statis. Allah mengajarkan Nabi Adam berbagai nama, menunjukkan keunggulan manusia. Kelebihan manusia dibanding makhluk lain, yaitu makhluk Allah yang paling sempurna. Quran Surat At-Tin ayat 4, mengabdi kepada Allah, dianugerahi akal untuk berpikir, menjadi khalifah fil ard, bertanggung jawab atas perbuatannya, dibekali fitrah tauhid. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Derajat kemuliaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabala lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Memahami konsep manusia sangat penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain, membangun masyarakat yang adil dan harmonis, menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, menghargai martabat manusia. Dengan demikian, konsep manusia bukan hanya sekedar definisi statis, tetapi juga merupakan refleksi dinamis tentang siapa kita, bagaimana kita hidup, dan apa yang kita cita-citakan. Sekian video dari kelompok
kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.